Pokoknya apa saja yang keluar dari kemaluan itu membatalkan wudu. Apa saja kecuali mani. Dari mana dalilnya? Di dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan au jaa ahadum minkum minal ghaid. Kata Allah, atau datang salah seorang kamu dari jamban, maksudnya habis buang hajat. Kinayah ayat ini tentang buang hajat. Kalau orang itu buang hajat, kencing atau itu membatalkan wudu. Begitu maksudnya. Yang kedua, di dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah Subhanahu wa taala tidak terima salat salah seorang kamu bila berhadas sehingga wudu dulu. Artinya hadas itu membatalkan wudu. Lalu di dalam kitab Sahihul Bukhari, termasuk juga di Sahih Muslim, termasuk juga ada di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, pada lanjutan muridnya Abu Hurairah dari Yaman, dari Hadramaut, dia nanya, qala rajulun min ahli Hadramaut li Abi Hurairah. Seorang murid Abu Hurairah bertanya kepada Abu Hurairah, wa mal hadas ya Abahir? Abu Hurairah, hadas itu apa? Yang membuat wudu jadi batal tuh, hadas itu apa? Dijabarkan oleh Abu Hurairah, qala fussaun au durratun, pes dut, begitu, kentut kecil maupun kentut besar, kentut begitu. Bila kentut saja buang angin, ini batalin wudu. Bagaimana kalau buang angin plus? Kan lebih-lebih. Bila angin saja yang enggak najis batalin wudu, bagaimana kalau keluar kencing, tinja dan seterusnya? Itu begitu. Belum lagi di dalam Mu'jam At-Tabarani, Sayyidatuna Salma meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW amara Rasulullah SAW al-muslimin bil wudu'i idza kharaja rihu minhum. Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin untuk berwudu bila keluar angin, bila kentut, itu nyuruh wudu. Bila Rasulullah SAW menyuruh wudu, itu menunjukkan buang angin membatalkan wudu, membatalkan wudu. Itu begitu. Begitu juga ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa ini kitabnya Ahadu wa Tayakkunu diawali dengan kalimat kudu yakin keluar apa saja, kudu yakin.
Sebab di dalam Sahihul Bukhari juga Sahih Muslim, ada sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW tentang perutnya bunyi, geruyuk-geruyuk. Ini batal apa kagak ini? Perutnya bunyi ini. Kalau bahasa orang kita namanya dangdutan dan keroncongan. Ini perutnya keroncongan, udah bunyi. Apa kata Rasulullah SAW? La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kata Nabi, jangan berpaling lagi solat kalau perutnya geruyuan. Ndak usah bubarin solatnya kalau timbang geruyuan doang, sampai yakin ada angin keluar atau dia mencium bau. Kok baunya rada kayak begini? Iya, bau kentut itu. Begitu. Gitu. Udah begitu. Kudu yakin. Yakin keluar. Itu keluar sesuatu tuh membuat wudu jadi batal. Sehingga hadis itu menjadi dalil bahwa hadas itu membatalkan wudu. Ghairi manihi, kecuali mani. Kalau mani saudara keluar mani, saudara punya wudu, enggak batal. Enggak batal kalau keluar mani. Sebab apa? Sebab mani itu suci. Saudara-saudara ini yang ngaji di At-Tawab ini, saya yakin asalnya dari mani nih. Ini asalnya dari mani, bukan ini nih. Ada yang dari pohon pisang, dari mani nih. Lah kalau najis saya ogah selamannya, lah kan najis ya kan? Enggak, mani itu suci, tidak membatalkan wudu. Kenapa? Dalam kitab Ashbah wa Nadzair, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menerangkan satu kaidah hukum, ma'a'zama ma'aujaba a'zamal amraini bi khususihi fala yujibu adwanahuma bi umumihi. Suatu perkara yang mewajibkan yang terbesar secara khusus kayak mani, mewajibkan mandi besar dibanding wudu, nyiram sebagian doang. Itu tidak otomatis mewajibkan yang terkecil. Secara umum sama-sama keluar kok enggak batal mani. Kan ini keluar juga mani dari kemaluan. Kenapa? Karena dia mewajibkan perkara yang jauh lebih besar. Kalau perkara itu mewajibkan yang jauh lebih besar, dengan sendirinya hukuman yang kecil dihilangkan oleh agama. Bandingannya, di dalam kajian hukum Islam pada hukum pidana Islam, pada tindak kriminal perzinahan dah, pemerkosaan. Kalau orang berzina udah berkeluarga, maknanya udah pernah nikah walaupun sekarang duda, udah berkeluarga, dia berzina, maka kudu dirajam. Dirajam itu dilemparin batu sampai mati di muka umum.
tentu yang ngerjain pemerintah, polisi dah. Bila bujangan, maka dicambuk 100 kali, di penjara setahun. Kenapa bujangan ini kudu dicambuk 100 kali dan di penjara setahun? Karena dia berzina. Begitu. Kenapa yang berkeluarga kudu dirajam? Kudunya juga 2. Kan berzina juga sama yang berkeluarga. Plus udah nikah, kudunya 2. Dicambuk 100 kali, di penjara, dirajam. Enggak agama. Kalau kena hukuman besar, hukuman kecil hilang. Maka karena mani ini mewajibkan mandi, maka pada wudu enggak ada sangkut pautnya, sehingga pada wudu tidak membatalkan wudu. Cuman uraiannya bagaimana mani tidak membatalkan wudu, enggak bisa saudara urai dengan saudara bersetubuh. Itu udah batal dulu dengan sentuhan, bukan itu cara mengurainya. Bagaimana keluar mani itu tidak membatalkan wudu? Saudara habis wudu lewat di rumah temennya lagi nonton film BF, nangis tuh si Emennya. Emen apa Imron? Iya itunya Dato. Begitu. Punya wudu, keluar masih punya wudu, nonton blue film, maka wudunya tidak batal. Kenapa? Karena keluar mani, tidak membatalkan wudu. Fungsinya di mana ini? Wudunya tidak batal. Fungsinya nanti pada bab ajaran mandi. Dalam mandi junub itu disuruh wudu dulu. Itu ajaran. Nabi kalau mandi junub wudu dulu. Pertanyaannya, niat wudunya bagaimana? Kalau anda tidak batal niat wudunya, saya berwudu sebagai sunnah mandi. Tapi kalau saudara habis bersenggama, niat saya wudu mengangkat adas kecil. Ini bedanya. Begitu. Intinya keluar mani tidak membatalkan wudu. Begitu. Itu begitu. Tidak membatalkan wudu. Keluar mani. Bagaimana kalau keluar wasir? Ini menjadi khilaf. Kalau bol itu keluar, kata Al-Imam Kamaluddin Ar-Raddad dalam fatwanya, semata-mata orang keluar wasir tidak batal wudu. Ada orang ambeien macamnya ya, keluar bolnya, ndak batal, kecuali kata Imam Kamal Raddad, bila ada tambahan wasir plus ada darah, itu baru bakal batal. Dalam pandangan Imam Kamaluddin Raddad, kalau wasir doang enggak. Wasir. Supaya kita selamat daripada penyakit-penyakit kayak model begitu, qobliyah subuh atau bahasa lainnya solat sunnah fajar, bacanya rakaat pertama surat Alam Nasrah, yang keduanya surat Alam Taro. Ini biar sehat, biar enggak ngalamin stroke. Stroke itu bukan penyakit ringan, segerobak aja berat, apalagi stroke, saudara. Jadi qobliyah subuh tuh bacanya rakaat pertamanya surat Alam Nasrah, kedua Alam Taro. Ada riwayat Imam Ghazali tulis di Ihya, man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Siapa orang baca sunnah fajarnya alam, surat alam dan surat alam, tidak bakal kena penyakit. Alam Alam Nasrah sama Alam Taro. Itu subuh tuh. Suratnya itu aja. Biar sehat. Biar sehat. Begitu. Itu aja, baca aja subuh tuh.
biar sehat. Imam Malik dalam madhabnya mengata bila mana orang itu punya wudu lalu keluar yang jarang-jarang enggak batal. Ya Malik pas kencing keluar batu kayak jamrud nih, kencing batu, Imam Malik enggak batal, jarang ini mah gitu, enggak apa-apa. Tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i lagi angin batal, apalagi batu, benda batu yang dari kencing itu begitu. Bagaimana kalau kencingnya Orson, mau Orson kek tetap aja wudunya batal kalau keluar dari situ. Namun saya harus membuat tebak-tebakan supaya saudara faham. Ini adalah kajian. Jadi singkatnya, yang pertama, yang membatalkan wudu apa saja yang keluar dari kemaluan kita yang masih hidup kecuali mani. Apa saja itu batal wudu kecuali mani. Salah satunya buang angin kentut. Ini saudara harus dipahami oleh bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya. Kentut ini yang batalin wudu sekali. Kalau saudara kentut sekali, wudu batal. Tapi kalau kentutnya 2 kali, wudunya enggak batal. Itu faham itu. Jadi kalau kentutnya sekali, wudu. Kalau 2 kali, iya enggak batal. Kenapa kalau 2 kali enggak batal? Udah enggak punya wudu. Kalau orang enggak punya wudu enggak ada kata batal. Nah, kalau orang enggak punya wudu enggak ada kata batal. Kita enggak wudu nih, sekarang enggak punya wudu, kita buang angin, batal enggak? Hah? Kita enggak punya wudu nih. Kita nggak punya wudu, gitu. Kentut kemudian, batal nggak wudunya? Hah? Kenapa? Iya nggak punya wudu. Maka kentut sekali, wudu. Kalau 2 kali, nggak batal. Kenapa nggak batal? Sudah tidak punya wudu. Kalau orang sudah nggak punya wudu, nggak ada kata batal wudu. Batal wudu ini adanya pada orang yang punya wudu. Begitu. Pada orang punya wudu. Ini satu yang menyebabkan wudu batal, apa saja yang keluar daripada kita punya kemaluan. Bagaimana kalau orang itu banci? Banci ini bahasa Cina. Karena bahasa Indonesia ini lebih banyak bahasanya serapan. Kayak gue, lu, itu bahasa Cina gue itu. Nah ini banci ini bahasa Cina, jadi bahasa Indonesia. Ban itu dalam bahasa Cina artinya kemaluan. Ban itu bahasa Cina namanya kemaluan bahasa Indonesianya. Ji dalam bahasa Cina artinya 2. Maka ada rokok ji samsu 2, 3, 4. Kalau 2, 3, 4 ini surga. Kalau pengen surga kudu 2, 3, 4. 2 subuh, 3 maghrib, 4 dohor, asar, isya gitu. Begitu. Maka bintangnya 9 itu rokok. Apa orang NU yang buat ya? Ya kayak begitu dah. Begitu. Jadi saudara, banji kita orang sebut banci.
artinya dua alat kelamin, punya laki, punya perempuan, ada pada seseorang. Ini namanya banci. Bahasa Jawanya kedi. Maka ada kota di Jawa Timur, Kediri. Itu ada seorang anak raja, dia punya kemaluan dua. Boleh tanya itu, Kediri sejarahnya. Begitu. Ini kalau memiliki dua alat kelamin, laki punya, perempuan punya. Ini dikasih nama siapa ya? Nurul aja dah. Nurul Arifin. Laki juga bisa, ada juga perempuan Nurul Arifin juga itu. Kan begitu. Gitu. Ini bagaimana? Kalau keluar dari salah satu dua jalannya enggak batal. Kalau keluar dari kemaluan laki enggak batal. Keluar dari kemaluan perempuan enggak batal. Kenapa? Karena enggak yakin. Jangan-jangan yang keluar dari zakar ini palsu. Dia sebenarnya perempuan. Keluar dari alat perempuan, jangan-jangan yang perempuan palsu. Yang ini laki ini yang asli. Tapi kalau keluar dua-duanya pasti batal. Ini namanya khunsa muskil. Maka dalam jabaran al-hayyi yang ada dalam Fathul Muin ini, maksudnya alnya alil ahdi, al-hayyil wadih, orang yang hidup yang tulen, jelas kelaki-lakiannya, jelas keperempuannya. Adapun seperti apa yang saudara temukan di Taman Lawang, udah pernah ke sono kayaknya nyengir ini, itu mau laki-laki, itu dandanannya doang perempuan, maka diplesetin bahasanya bencong. Apa bencong? Laki dandanannya perempuan. Cong itu laki, tanya orang Madura itu. Laki nih, bencong. Congnya ini laki. Jadi ebennya punya laki, dandanannya perempuan. Begitu. Itu lain. Bukan banci yang dimaksud dalam hukum, yaitu yang memiliki dua alat kelamin. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu adalah apa saja yang keluar. Cuman ada pertanyaan, bagaimana ini Islam? Kenapa yang keluar itu dari dubur atau dari kentutnya dari dubur, lalu yang dibasuh muka? Ini di mana sambungannya? Kenapa yang salah siapa, yang dihukum siapa? Jadi begini saudara, walaupun yang buang angin pantat, yang merah bukan pantat. Yang merah apa? Iya, mukanya dia yang malu itu, maka dia kudu dibasuh. Di samping itu sambungannya begitu. Ada orang dari perkampungan itu punya bisul di kepala, lalu berobat ke dokter di perkotaan, lalu disuntik pantatnya. Dia bayar 150.000. Keluar dari klinik marah-marah, ini dokter bego, bisulnya di kepala, yang disuntik pantat. Kira-kira yang bego nih dokter apa pasien kira-kira? Itu begitu. Jadi kalau ajaran Islam tidak dimengerti sama kita, jangan nyalain Islamnya, ganti otak kitanya yang tidak mengerti. Jangan dirubah. Bila kaki kita nggak muat di sepatu, jangan kakinya yang dipotong, tukar sepatunya. Islam itu agama dinun kamil syamil. Jangan salahkan Islam, salahkan kita yang kurang mengerti betapa luas-luasnya ajaran Islam ini. Kurang lebih demikian dari kajian kita. Wallahu a'lam.